Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak SMP Negeri 63 hebat. Di sini bersama Ibu Ayu Agung Suryanindrati sebagai guru mapel matematika. Hari ini ingin menyampaikan materi tentang peluang. Apa itu peluang? Dalam bahasa sehari-hari, peluang sama saja dengan kesempatan. Di dalam pelajaran matematika, sebelum kita mengenal kejadian dari suatu peluang, di dalam peluang kita juga mengenal yang namanya ruang sampel, titik sampel, bagian dari sampel atau kejadian, dan peluang suatu kejadian. Seperti apa sih yang namanya ruang sampel? Bu Ayu memberikan contoh seperti ini. Di dalam suatu kotak, Bu Ayu punya spidol ya. Saya lihat, nah seperti ini. Di dalam kotak ini ada beberapa spidol warna. Ada 2 spidol berwarna ungu, ada 2 spidol berwarna biru, dan ada 6 spidol berwarna hitam. Maka boleh dikatakan semua yang ada di dalam box ini adalah ruang sampel. Semua yang ada di dalam box ini, inilah ruang sampel. Artinya kita mempunyai ruang sampel sebanyak 10, 6 hitam, 2 biru, dan 2 ungu. Ke 10 spidol ini semuanya mempunyai kesempatan untuk diambil dari tempatnya. Itu yang dinamakan dengan ruang sampel. Atau kita punya uang koin. Uang koin itu dikenalnya satu mukanya angka dan satu mukanya gambar. Maka dikatakan satu koin itu berarti mempunyai 2 ruang sampel, yaitu angka dan gambar. Atau kita mempunyai seragam, 3 celana panjang, 4 atasan, 2 topi. Maka 3 celana panjang, 4 atasan, ditambah 2 topi, semua dihitung jadi 1, itu namanya ruang sampel. Di dalam matematika, ruang sampel dilambangkan dengan huruf S, atau notifikasi ruang sampel itu adalah S. Tadi kita udah punya ruang sampel dari spidol yang ada di sini. Kita punya ruang sampel dari 1 koin. Kita punya ruang sampel dari 3 celana panjang, 4 atasan, 2 topi, dan kita pun punya ruang sampel dari sebuah mata dadu. Kalau kita suka main dalam harian ya, ada main ular tangga atau main ludo, itu ada dadu yang sering dilempar. Ada berapa permukaan? Iya betul, ada 6 permukaan yang bernoktah atau mempunyai titik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya 1 dadu berarti ruang sampelnya ada 6. Oke, kita lanjut. Kita sudah mengenal yang namanya ruang sampel. Berarti ruang sampel itu adalah semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan atau semua yang ada kita hadapi. Ini ruang sampelnya 10, 1 koin ruang sampelnya ada 2, 1 mata dadu ruang sampelnya ada 6. Bagaimana kalau kita punya 2 mata uang? Bagaimana kalau kita punya 2 mata dadu? Oke, 1 mata uang terdiri dari angka gambar. 1 lagi mata uang terdiri dari angka gambar. Maka dikatakan bahwa 2 mata uang mempunyai ruang sampel sebanyak 1, 2, 3, 4. Diperolehnya dari mana? 2 kali 2. Jadi banyaknya ruang sampel adalah dikali. Bagaimana dengan mata dadu? Apabila kita mempunyai 2 mata dadu, 1 mata dadu mempunyai ruang sampel 6,
satu mata dadu mempunyai ruang sampel 6. Sehingga ruang sampel untuk 2 dadu adalah 36. Bagaimana untuk 5 mata uang? Berarti kita punya ruang sampel 2 sebanyak 5. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Artinya ruang sampelnya ada 32. Oke, setelah kita mengenal ruang sampel, kita juga mengenal yang namanya titik sampel. Apa bedanya ruang sampel dan titik sampel? Secara gampangnya gini, kalau ruang sampel itu adalah jumlah keseluruhannya. Sementara kalau titik sampel kita menyebutkannya 1 per 1. Siapa yang menjadi titik sampel dari satu buah dadu? Yaitu mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, dan mata dadu 6. Jadi titik sampelnya kita menyebutkannya satu-satu. Bagaimana dengan titik sampel spidol yang ada di box ini? Maka kita akan mengatakan titik sampelnya adalah spidol hitam yang pertama, spidol hitam yang kedua, spidol hitam yang ketiga, spidol hitam yang keempat, spidol hitam yang kelima, spidol hitam yang keenam. Spidol ungu yang pertama, spidol ungu yang kedua, spidol biru yang pertama, spidol biru yang kedua. Titik sampelnya semuanya ada 10, kita menyebutkannya satu-satu. Itu yang dinamakan dengan titik sampel. Oke. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang kejadian. Apa sih kejadian? Kita udah kenal ruang sampel, titik sampel. Selanjutnya adalah tentang kejadian. Kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Banyaknya anggota suatu kejadian biasa dituliskan dengan N kecil K ya, N kecil K. N K. Dibacanya banyaknya dari suatu kejadian. N itu banyaknya anggota suatu kejadian, ditulisnya NK. Nah, NK itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel, di mana NK ini nanti akan menjadi mengawali peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian itu apa sih? Gitu. Peluang sama saja dengan kesempatan. Kalau saya katakan dengan spidol ini, berapa banyak kesempatan spidol ini bisa kita ambil? Gitu. Contohnya, saya lebih mudah memberikan contoh yang ini yang kelihatan ya. Spidol ini tadi ada 10, berarti ruang sampelnya 10. Terdiri dari 6 spidol hitam, 2 spidol biru, dan 2 spidol ungu. Maka kalau saya tanyakan, berapa peluang kejadian spidol hitam terambil secara acak oleh tangan saya? Nah, saya ambil aja. Maka ke 10 spidol itu semuanya punya kesempatan. Itulah yang dikatakan ruang sampelnya 10. Berapa kesempatan spidol hitam terambil oleh tangan saya? Spidol hitamnya ada berapa? 6. Maka kemungkinan ya peluang dari spidol hitam yang terambil oleh tangan saya ada sebanyak 6 dari 10 spidol yang ada. Sehingga dikatakan peluang dari spidol yang berwarna hitam tadi adalah 6 dari 10 spidol yang ada di dalam kotak tersebut. Seperti itu. Bagaimana dengan peluang spidol berwarna biru terambil? Saya akan ambil. Maka spidol berwarna biru punya peluang terambil sebanyak 2 dari 10 spidol yang ada. Dikatakan peluang terambil spidol berwarna biru sebanyak 2 per 10, atau disederhanakan menjadi 1 per 5. Paham? Mudah-mudahan pelajaran ini mempermudah kalian untuk menentukan peluang-peluang dari yang lain. Ada nggak Bu peluang yang lebih lebih menarik lagi? Misalnya yang pertama, saya ngambil spidol ini. Berapa peluang spidol berwarna biru terambil pertama oleh saya? Berarti terambilnya spidol berwarna biru pertama oleh saya adalah 2 per 10. Spidol ini tidak saya kembalikan, saya taruh di depan saya. Maka berapa peluang terambil spidol berwarna hitam pada pengambilan kedua? Oke, pintar. Spidol, ruang sampel spidol tidak 10 lagi, tapi 9, karena yang satu tidak dikembalikan.
Maka pada pengambilan kedua, berapa peluang spidol hitam terambil oleh tangan saya? Spidol hitam tetap ada 6, maka peluang spidol hitam terambil 6/9, karena yang satu ada di depan saya tidak dikembalikan. Oke, sehingga besar peluang kedua terambilnya spidol berwarna hitam adalah 6/9, atau disederhanakan menjadi 2/3. Great. This is peluang ya. Ini adalah pelajaran peluang yang saya harapkan pelajarannya begitu menarik, mudah dipahami. Jadikanlah matematika as easy and be happy ya. Buat matematika itu menjadi mudah dan menyenangkan. Terima kasih. Sampai ketemu pada konten Ibu Ayu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.